Revolusi dasmu melocot wi. Iki wong tani lagi penak-penak ning jawane Pak Prabowo ki. Ya to, biyen lho. Wong wegah tani saiki petani muda bio antusiasnya luar biasa. Berbondong-bondong ning lahan. Lah biyen petani wi isin saiki wis dadi petani wi kemetak, ngono lho. Gabah lagi muda. Wis usik ngono lho. Iki bangun negara, bangun omah perlu waktu 3 sampai 6 bulan lagi dadi apa nek negara lagi setahun wis revalusi dasmu wi. Sabar ngono lho. Enek wayahe blok goblok. Nah, menurut petani ini gimana Pak di era sekarang nih Pak Dia? Kalau menurut saya sebagai petani, Presiden Prabowo itu sebenarnya sudah bagus karena tepat sasaran. Dia membantu itu benar-benar nyampe ke petani. Karena apa? Bukan dibantu dengan duit, tapi dikendalikan masalah harga, yaitu tanaman jagung dan padi. Nah, itu berarti pas sasaran dan petani banyak yang merasakan berhasil dan dibantu oleh Presiden Prabowo masalah harga maksimal, harga jagung dan padi. Makanya bagi petani ya mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Bapak Prabowo yang telah membantu petani menjadi berhasil dan sukses. Hanya tahu ada di TV kan, sekarang orangnya yang sudah tahu sendiri. Jadi aku perlu sedih betul. Tentu saya sebagai mahasiswa kedokteran bahwa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar. Sombong amat. Mas, mohon maaf saya mau cerita sedikit. Singkat Bang. Ke adik-adik mahasiswa. Mungkin beliau karena tinggal di kota ya. Kami yang tinggal di kampung Sulawesi Tenggara sana, di pulau sana, bayangkan adik-adik kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu. Tanpa mereka makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar. Mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik? Mana mungkin mereka bisa konsentrasi di sekolah kalau berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar? Mungkin iya bagi orang-orang kota, tapi bagi kami orang-orang yang di kampung, yang di pelosok sana, sangat membutuhkan program MBG ini. Karena tidak pernah ada dalam sejarah anak-anak kita diberi makan, ya. Misalnya kita lihat ya di daerah-daerah pelosok banyak sekali ya anak-anak kita yang tidak mampu. Belum lagi kita bicara baru satu program ya, kita bicara MBG. Belum kita bicara soal bagaimana sekolah rakyat. Jadi dalam tuntutan kita meminta untuk MBG ini diberhentikan sebetulnya. Tapi apa yang membuat kita sampai pada kesana ya pada akhirnya adalah pertama kita tidak melihat Bapak Prabowo itu punya tujuan yang cukup jelas untuk menginvestasikan sebegitu banyak uang untuk program tersebut. Siapa sih yang namanya orang pertama di Indonesia kan yang Baru mau kali ini datang ke sini. mau nginjek di rel gitu loh. Tadi awalnya ibu lagi ngapain? Lagi masak. Kita ini juga dapur. Jadi buru-buru keluar kata ada Bapak Presiden, wah bapak saya bapak ganteng, saya bilang. Saya buru-buru aja ke sana. Langsung pas keluar jam tangan, dapat jam tangan di Prabowo. Lagi Bu, hilang-hilang Bu. Pak Prabowo biar tambah sukses, sehat. Jangan lupa sama yang di bawah, gitu aja saya pesennya. Tetap bantuannya masih jalan terus, gitu aja. Kalau ibu ada nggak Bu? Ya MBG, pokoknya biar anak sekolah itu bisa ini lagi lah. Nah, karena kita kan orang sini kan mayoritasnya pada di bawah jalur. Kita jangan lupa sekolah, biar berlanjut terus lah gitu. Kalau menurut ibu rumah tangga nih, saya gitu buat anak-anak sekolah. Seneng banget ya. Seumur-umur dari saya kecil tinggal di sini belum pernah Bapak Presiden datang ke sini.
Tanah Papua kini sedang menulis babak baru dalam sejarahnya. Di balik hamparan alam yang memukau, semangat besar tengah tumbuh dari tangan orang asli Papua yang berkomitmen penuh mewujudkan kemandirian pangan. Mereka bukan sekadar penonton, melainkan motor penggerak utama dalam pembangunan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan di tanah kelahirannya sendiri. Langkah strategis pun diambil melalui program cetak sawah yang kini terus digencarkan. Dengan memperluas area produktif, sekaligus membentengi ketahanan pangan daerah, agar lebih tangguh ke depannya. Sini kami sudah tanam yang terlihat yang sudah tertumbuh ini seluas 5 hektar. Karena itu 50 hektar yang ada di Kampung Suentap ini, kami masyarakat atau petani yang ada di sini, kami siap untuk tanam. Untuk itu kami minta, untuk supaya lahan kami ini harus dicetak rapi, ada jalan taninya, ada jalan irigasinya, sehingga terlihat seperti sawah yang sudah tercetak. Kalau di luar Papua itu sudah bisa tanam padi, kenapa kita tidak bisa? Karena itu kami mau seperti saudara-saudara kami yang ada di luar Papua. Pangan adalah kedaulatan, dan tanah Papua memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan yang membanggakan. Dengan dukungan penuh dan kolaborasi semua pihak, kita tidak hanya menanam benih padi di atas tanah, tetapi juga menanam harapan bagi kesejahteraan masa depan Papua. Ya, saya nggak sepakat bahwa misalkan pemerintah tadi bilang sangat peduli dengan pendidikan, karena faktanya sekarang aja mayoritas guru dan dosen gaji masih di bawah UMR, Bung. Saya sangat risih loh dengan pernyataan tadi. Mayoritas ini dari angka mana? Lah datanya ada, Bu. Yang namanya guru itu ada tiga step, Pak. Ya, pertama itu mereka itu tertampung dalam ASN. ASN itu ada PNS, terus kemudian ada P3K. P3K itu ada dua. Ada P3K penuh waktu, ada P3K per waktu. Kalau Anda bisa baca misalnya undang-undang ASN, gaji mereka itu tergantung dari golongannya. Golongan berapa? Golongan 1, 2, 3, 4. Itu ada gaji-gajinya dari mulai 3 juta sampai dengan 8 juta. Iya, bisa itu dicek. udah sesuai. P3 Wait a minute. Who are you? Ya, saya nggak sepakat bahwa misalkan pemerintah tadi bilang sangat peduli dengan pendidikan, karena faktanya sekarang aja mayoritas guru dan dosen gaji masih di bawah UMR, Bung. Saya sangat risih loh dengan pernyataan tadi. Dengan penuh kesadaran dan tanpa dan tergabung dalam kelompok organisasi Papua Merdeka atau PMP. Dapat undangan. Reneto. Aku yang masing-masing. Bantu saya. Pemuda itu harus dibantu saya. Mbak yang mama ada.